buruk terpengaruh oleh pengetahuan yang buruk itu. Ya, kalau kita sering mengambil pengetahuan dari sinetron-sinetron yang tak bertanggung jawab, bahkan sumber-sumber informasi yang tidak bertanggung jawab, itu akhirnya menjadi satu kotoran-kotoran pengetahuan yang masuk ke dalam simpanan pengetahuan kita, yang itu akan menjadi polusi bagi pengetahuan kita, dan itu akan mengganggu kesehatan pengetahuan kita. Ya, nah, jadi kalau ilmu dengan definisi saya tadi, yang saya pahami tadi, itu semua ilmu bermanfaat. Setiap orang alim ya mesti dia baik, gitu kan. Tapi beda lagi dengan yang disebut dengan knowledge, misalnya knowledge, pengetahuan, itu berbeda. Jadi yang dimaksudkan ilmu yang salah satu amal yang tidak terputus itu adalah terkait dengan ilmu tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dibedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Kemudian anak yang soleh, anak yang soleh itu anak yang baik, gitu ya. Anak yang baik menurut tata ukuran nilai, norma dan aturan-aturan kebenaran. Bukan baik menurut selera. Karena kalau baik menurut selera, siapapun yang mensupport saya dia baik, gitu ya. Siapapun yang membantu saya dia baik. Siapapun yang mendukung saya dia baik. Siapapun yang menyenangkan saya dia baik. Itu kebaikan yang alat ukurnya selera. Tetapi kalau baik menurut aturan norma, aturan kebenaran, ya baik itu yang orang yang tidak keluar dari jalur kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan doa, itu baik sekali, gitu ya. Anak soleh, jadi doa anak yang soleh. Kita kemarin sudah banyak Mas Basuki membahas tentang persamaan dan perbedaan antara permohonan dan doa. Kalau permohonan itu mungkin salah, mungkin benar, dan permohonan itu bisa diajukan oleh orang baik maupun orang jelek, ya. Bentuk permohonan itu bisa sesuatu yang logis, bisa sesuatu yang tidak logis. Tetapi kalau doa itu sesuatu yang pure, dia benar. Tidak ada doa yang salah, tidak ada doa yang keliru, tidak ada doa yang jelek. Dan itu yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang sudah masuk ke tingkat keimanan tertentu. Jadi minimal itu yang bisa melakukan berdoa itu hanya orang yang beriman. Kurang lebih seperti itu. Dan setiap doa itu pasti dikabulkan. Tapi tidak setiap permohonan itu dikabulkan. Ya dong, kalau permohonan yang tidak logis, permohonan yang menyalahi realitas alam, permohonan yang menyalahi realitas hukum sunatullah, ya tidak mungkin bisa dikabulkan. Apalagi permohonan yang buruk. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan permohonan yang buruk, gitu ya misalnya. Itu kalau permohonan. Kalau doa itu pure sesuatu kebenaran dan dia berangkatnya dari atas ke bawah. Kalau permohonan itu dari keinginan kita ke atas. Ya, jadi kalimat kalau kalimat ekstrimnya, kalau kita memohon itu kita memerintah Allah kan. Ya Allah, berilah saya ini. Ya, kita kan memerintah Allah itu. Bahkan nanti kalau kita tidak hati-hati, bahkan kita mendikte Allah. Kalau dikte kita kepada Allah tidak dikabulkan, kemudian kita komplain. Katanya, engkau pengasih penyayang, kok aku minta nggak engkau kabulin. Kok sudah mendikte, komplain lagi. Ya, dan itu terkait dengan permohonan. Bukan dengan doa. Doa itu inti sari ibadah. Dan orang kalau bisa sampai ke situ, dahsyat itu. Dan dia merupakan senjatanya orang mukmin. Orang yang belum mukmin tidak bisa menggunakan senjata itu. Dan dalam banyak kajian yang sempat saya pahami, doa itu sesuatu tingkat kesucian dan tingkat
mutu spiritual tertentu yang bisa terkait itu, orang-orang yang bisa terkait itu manakala dia mempunyai posisi spiritual tertentu, dan makom grade-nya itu ada di bawah sholawat. Jadi doa itu luar biasa, sangat jauh kalau dikaitkan dengan permohonan. Bayangkan kalau kita punya anak yang bisa berdoa. Itu kalau kita jariah yang sifatnya fisik, itu manfaatnya bisa habis. Ya, misalnya kita jariah semen untuk membangun jembatan. Begitu jembatan runtuh, tidak mengeluarkan manfaat lagi, ya berarti manfaatnya tidak mengalir terus-menerus, kan? Ilmu yang manfaat manakala ilmu itu tersebar tapi tidak mendatangkan manfaat lagi. Jadi hanya menjadi pengetahuan tapi tidak menjadi amal seseorang misalnya. Itu juga akhirnya amalnya putus juga. Nah, yang pasti tidak putus adalah kalau aset kita saya sering mengistilahkan deposito, ya. Jadi kita punya deposito. Kalau kita, meskipun kita sudah mati, deposito itu masih mengalirkan dividen, masih mengalirkan laba, yaitu jariah, tapi dia sangat mudah habis, itu meskipun dia mengalir, tapi ada saatnya habis. Ada yang lebih bertahan lama lagi karena tidak bersifat material, yaitu ilmu. Ada yang pasti tidak bakal habis karena dia bukan sekedar bendawi, bukan sekedar ilmu, tetapi orang yang punya spiritual tinggi yang sampai kepada menyentuh level-level orang yang mampu berdoa. Kalau kita punya anak yang soleh dan sudah mampu berdoa, itu aset yang luar biasa dahsyatnya. Tidak ada deposito apapun yang melebihi itu. Karena ini adalah deposito yang selalu mengalirkan manfaat dan berkah, dan dia bisa beranak cucu, melahirkan spiritual yang baru. Dan juga dia, deposito yang seperti ini, dia mampu menjangkau lintas alam. Dahsyat sekali. Jadi kalau kita ingin deposit, kita ingin jadi orang kaya, kaya yang hakiki, ini kaya yang benar-benar, kaya yang bisa dibawa sampai tak terbatas waktunya, yaitu anak yang soleh dan solehah yang mampu berdoa. Kayak apa itu ya? Ini kayak Marsen kali. Yuk, lanjut. Baik Siwo, berarti kita harus mengakhiri sesi ini Siwo sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi bisa ngopi-ngopi dulu Siwo. Ngopi dulu ya. Monggo Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, light audience, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Masih kita sharing bersama Siwo Agus Dayat dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini Kamis tanggal 21 Agustus 2008. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. You're entering the slow zone. This is Light FM. Halo Light Audience, nama saya Tommy Hersyaputra dan saya Country Manager Radio Australia di Indonesia. Selamat to 105.8 Light FM, the best slow hit station. Keep the spirit. This is Light FM.
Baik, light audience, kita lanjutkan lagi berproses menuju kesejatian diri dan kita sudah tersambungkan kembali dengan Siwa Agus Hidayat. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, kita lanjut lagi Siwo ya. Di sesi kedua dan saya coba buka line telepon dengan 3 penelpon pertama, kemudian baru kita jawab SMS. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Fauzi. Mas Fauzi. Ya. Di mana Mas Fauzi? Di Depok. Di Depok. Silakan Mas. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Siwo, setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lain di alam kubur, di mana kita masih bisa beribadah di sana. Pertanyaannya bagaimana cara yang harus kita tempuh agar kita masih bisa melanjutkan ibadah seperti zikir dan lain sebagainya. Begitu Siwo. Yeah. Yang kedua, apa hukumnya bagi umat Islam yang disumpah dengan Al-Quran seperti para pejabat, tapi mereka melanggarnya? Begitu. Berarti mereka mempermainkan Al-Quran, Allah, dan Islam itu sendiri. Seperti para pejabat gitu loh. Iya, baik. Baik, Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, yang lainnya silakan di 6332705. Di luar Jakarta ataupun di luar kota Jakarta yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel 204 atau juga di www.ladfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Herman Mas Herman di mana? di Mabes Di Mabes, silakan. Mangga Besar. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum. Konotasinya nggak lain ya, Mabes Iya. tetap ya. Silakan. Begini sih, saya mau sharing apa yang pernah diseringkan yang lalu-lalu gitu ya. Sebelumnya minta maaf nih kalau berisik, soalnya saya lagi dalam sesi masih kerja gitu ya. Nah, jadi suasananya emang lagi berisik gitu. Mas Herman di Mangga Besar, Iya. bisa tolong sedikit keras suaranya, Mas? Iya, halo. Cukup. Ya, silakan lanjut. Ya. Ya begini, saya akan men-sharingkan apa yang pernah diseringkan Siwo yang lalu-lalu gitu ya. Terus saya kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita gitu ya. Gini sih masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini pernah saya Masalah apa, Mas Herman? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pernah diseringkan saya kepada Siwo dulu, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa umat Islam akan berfirqah-firqah menjadi 73 firqah. Semuanya masuk mereka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam kenyataan yang ada di masyarakat kita gitu Siwo ya, banyak kali firqah-firqah ya mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh. Dan yang lain itu dianggapnya bukan. Nah, ini saya sering sharing seperti itu. Jadi hadis ini menjadi senjata gitu loh, untuk menyerang mazhab lain gitu loh. Bahwa akulah yang Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kamu secara hukumnya apa gitu kan. Kamu mengatakan ini, tapi dasar hukumnya kok nggak kuat, katanya hadisnya nggak kuat gitu. Nggak soheh, kalau saya hadisnya soheh ini gitu kan. Sering begitu, saya ketemu seperti itu. Jadi mazhab yang lain juga begitu. Saya juga Ahlussunnah wal Jamaah, saya bilang gitu. Saya juga hadisnya soheh kok, ini hadisnya ini, dalilnya ini, Al-Qur'annya ini gitu. Nah, saya kadang berpikir, kok semua ngaku soal jamaah, tapi kok pola berpikirnya menyerang mazhab lain gitu loh. Jadi kalau gitu siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Iya. Nah, itulah jadi dalam hati saya suka berpikir seperti itu. Jadi kalau begitu mazhab A, mazhab B nggak ada yang benar kalau kita salah semua. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah mempertanyakan kira-kira Ahli Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, begitu mungkin ya? Jadi ya itu tadi lah. Jadi kesimpulan kalau begitu yang betul yang gimana gitu kan. Oke. Semua Semua mazhab mengaku benar gitu ya? Cuma yang dipersalahkan gini aja, yang dipersalahkan tuh mereka tuh kadang menyerang mazhab lain gitu dengan hadis ini gitu loh. Semua mazhab menyerangnya seperti itu. Jadi kan, kalau gitu siapa yang benar gitu kan? Iya, baik. Saya sini cuma mendengarkan gini aja, sekedar apa yang namanya sharing aja ya. Oke. Ya kalau bisa kita coba merenung aja lah, siapa sih sebetulnya Ahlussunnah Jamaah gitu aja. Iya, baik. Terima kasih. Berangkat dari mazhab manapun, kalau kita mau berenung terus kita menjalankan benar sunnah Rasul dengan benar, terus juga mengalukan dengan benar, saya kira nanti ketemu seperti itu aja sih, Wak. Iya, baik. Terima kasih Mas Herman. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya satu penelpon lagi, silakan. Di 0216332705. Iya. Sebentar di 6332705, silakan.
Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus katanya. Silakan sekali lagi di 0216332705. Di sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri, kita masih sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Juga di SMS saya sudah dapatkan sekitar 3 atau 4 SMS. Atau kelihatannya tidak ada penelpon lagi, kita coba bacakan SMS Siwa ya. Baik, ini yang pertama dari Bapak Agung di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Saya mohon tanggapan tentang waktu puasa khusus di bulan Ramadan untuk posisi di muka bumi yang berbeda-beda antara ya di ekuator dengan kutub. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalam, Bapak Agung di Jakarta. Yang kedua dari Asep di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Yang dimaksud abadi di neraka itu apa? Dan siapa yang abadi di neraka itu? Itu yang kedua. Yang ketiganya dari hamba Allah. Assalamualaikum Siwo. Seberapa berpengaruhnya orang-orang yang bermimpi Rasulullah SAW? Kalau mimpi mendengar suara beliau bagaimana? Apakah itu datang dari setan? Kemudian yang terakhir dari siapa ini? Dari Siswanto di Pontianak. Assalamualaikum Siwo. Saya mohon sharingnya tentang malam nisfu Sa'ban. Soalnya ada yang bilang malam nisfu Sa'ban adalah malam penggantian buku catatan amal manusia. Dan ada yang bilang malam di mana terjadinya satu peristiwa. Lantas peristiwa seperti apakah yang terjadi di malam nisfu Sa'ban? Saya kira cukup Siwo ya, 4 SMS ya Siwo ya. Tadi dari siapa? Kenapa? 4 tadi dari siapa? Dari Bapak Siswanto di Pontianak. Oh, langganan. Ya, silakan Siwo, monggo. Terus pertanyaan malam nisfu Sa'ban tadi yang pertama sebagai saya ulangi ya, dari Pak Siswanto Pontianak. Mohon sharingnya tentang malam nisfu Sa'ban. Soalnya ada yang bilang bahwa malam nisfu Sa'ban adalah malam penggantian buku catatan amal manusia. Dan ada yang bilang malam di mana terjadinya satu peristiwa. Lantas peristiwa seperti apakah yang terjadi di malam nisfu Sa'ban? Terdengar Siwo? sudah ya? Iya, monggo. Ya, sekarang saya ambil semua. Saya mulai dari. Nah, Siwo, halo. Halo. Nah, sekarang suaranya baru jelas, Siwo. Iya, sekarang jelas lah. Jelas sekarang. Ya. Mas Fauzi di Depok. Setelah dunia kan ada alam kubur dan di sana kita bisa beribadah. Bagaimana agar kita bisa beribadah di sana sebagaimana di dunia ini? Ya, kalau kita mohon maaf nih Mas Fauzi ya, di alam barzah itu kan alam yang lebih tinggi dari alam dunia. Kalau di alam barzah kita beribadah seperti yang di dunia, ya berarti kan menurun dong. Jadi kita di alam barzah nanti juga akan beribadah dengan skala yang lebih tinggi dong. Nah, kurang lebih begitu. Nah, terus di alam akhirat, apa kita juga masih bisa beribadah? Sepanjang kita masih makhluk, maka tugas primer kita adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak ada nilai berhentinya, tidak ada batas hentinya. Sepanjang kita masih makhluk, maka tugas primer kita adalah ibadah. Kalau di sini kita diberi kebebasan untuk mau beribadah yang boleh, tidak beribadah yang boleh, tapi resiko tanggung sendiri gitu ya. Nah, di sana kita akan lebih intensif ibadahnya, karena kita semakin mengerti hal-hal yang semestinya dimengerti. Kurang lebih seperti itu, jadi jangan khawatir kalau kita asik dengan beribadah, kalau di dunia asik beribadah, ya di sana kita juga asik kok. Kurang lebih begitu, jadi beribadah itu tidak hanya di dunia saja sih. Sepanjang kita masih makhluk, sepanjang kita masih manusia, dan kita kan, manusia kita kan nggak pernah mati, yang mati kan hanya fisik kita. Manusia kita kan masih terus hidup lagi di alam yang lebih tinggi. Ya, begitulah kira-kira. Jadi jangan khawatir, bagi yang punya hobi ibadah, jangan khawatir deh. Kurang lebih seperti itu. Apa hukum orang yang disumpah dengan Al-Quran kemudian melanggarnya? Berarti dia melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah.
sepanjang yang saya tahu basic dari masalah ini, hukum dasarnya yang namanya orang bersumpah, mau dengan Quran lah, mau tidak lah, kemudian dia melanggar sumpah, ya dia berarti berbuat kesalahan. Gitu. Apalagi melanggar sumpah, melanggar janji saja sebuah kesalahan kok, sebuah keburukan, sebuah amal buruk gitu ya. Nah, soal apakah orang yang melanggar sumpah itu kemudian dia juga melecehkan Al-Quran atau melecehkan Allah atau tidak, itu kasusnya bisa berbeda-beda. Ada orang yang melanggar sumpah tapi dengan perasaan sedihnya, dengan kecewanya, ada yang begitu ya. Ada yang melanggar sumpah dengan tenang-tenang saja. Ada yang melanggar sumpah sambil dia melecehkan yang pernah terkait dengan sumpah itu. Ya berbeda-beda, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa setiap orang, misalnya contohnya seperti pejabat-pejabat misalnya, dia bersumpah dan disumpah dengan Al-Quran, kemudian dia menyalahi sumpahnya, apakah pasti dia melecehkan Al-Quran? Ya enggak begitu, enggak bisa seperti itu masalah personal. Jadi untuk kita bisa, kalau dia untuk menilai bahwa dia melanggar sumpah itu kan gampang ya. Misalnya sumpahnya tidak bakal korupsi tapi kemudian dia korupsi misalnya, ini jelas melanggar sumpah. Tetapi untuk mengatakan dia melecehkan Al-Quran, apalagi melecehkan Allah, itu butuh bukti-bukti lain yang harus jelas bahwa dia bukan sekedar melanggar sumpah tapi juga melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah. Itu masalah yang lebih serius gitu ya. Tidak setiap orang yang melanggar sumpah pasti dengan diikuti dengan melecehkan, tidak. Itu masalahnya bertingkat, masalahnya berbeda-beda. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus Mas Hirman di Mabes. Tapi kayaknya beliau tadi sharing saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebuah atribut, sebuah nama, sebuah label, sebuah bendera, sebuah baju yang sangat indah. Sangat indah. Dan itu sering diperebutkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, coba deh kita duduk diem, kita tidak usah ikut di perebutan itu, tapi kita coba renungi. Seperti kan tadi Mas Hirman begitu, yuk kita merenung yuk. Gitu. Tapi biasanya kita kan bisa toh bedakan antara anak kecil, anak muda, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, orang yang masih sudah tua tapi kekanak-kanakan, ada seorang yang masih muda tapi sudah dewasa. Kita kan bisa bedakan kan itu. Coba deh kita renung-renung. Sikapnya seorang prajurit dengan seorang pendekar itu tentu berbeda dong. Ya toh? Kalau biasanya seorang prajurit itu asik kalau bertengkar. Kayak kita punya anak-anak itu kalau bertengkar dia asik ya. Meskipun habis bertengkar ya terus gojek lagi gitu ya. Tapi berbeda lagi dari pertengkarannya orang-orang dalam diskusi akan berbeda lagi. Dan kayaknya kalau orang-orang yang kelas-kelas pendekar kayaknya dia nggak asik dengan pertengkaran itu. Meskipun ya bukan berarti dia tidak mengambil sikap, dia juga punya sikap-sikap tertentu juga. Jadi kita bisalah bedakan antara grid-grid yang saya sebut tadi. Coba kita renungi, saya masuk yang sebelah mana ya? Kalau sepanjang yang saya tahu, yang terpenting mari kita berproses. Pasti kita akan ketemu yang mana. Tapi kalau saya ditanya sekarang, mana sih yang satu itu? Ya, itu yang baru saya cari, Mas. Jadi saya belum merasa menemukan yang satu, yang Islam yang sebenar-benarnya itu yang mana, itu baru saya cari. Ya, saya hanya punya keyakinan karena kita ini diberi segala hal itu memang untuk sarana penyempurnaan kita, tapi syaratnya kita harus mau berproses tahap demi tahap. Kurang lebih begitu. Siapa yang berproses pasti dia akan sampai. Siapa yang berjalan meskipun pelan pasti dia sampai. Tapi kalau dia berlari cepat tapi tidak cermat, dia bisa terpelanting ke selokan. Itu kayaknya langsung ke SMS, waktunya semakin mepet. Mas Agung di Jakarta tentang masalah waktu puasa yang beda-beda tempatnya. Itu sudah ada aturannya dalam fikih, Mas. Jadi monggo silahkan merujuk ke fikih.
Kalau masalah fikih itu kita bisa merujuk kepada mujtahid ya. Tapi kalau masalah akidah nggak bisa kita merujuk, kita harus berikhtiar sendiri. Terus Mas Asep, maksud abadi di neraka, abadi itu berabad-abad gitu loh Mas. Jadi beda ya antara kekal dan abadi itu beda ya. Antara kholidan dan abadan itu berbeda. Jadi abadi itu sangat lama gitu ya, berabad-abad. Jadi ini menjadi satu istilahan, jadi terminologi abadi itu menggambarkan sesuatu yang sangat lama, kurang lebih begitu. Siapakah orang yang abadi di dalam neraka? Ya orang yang dosanya mengakibatkan mengakibatkan adanya penyembuhan yang lama. ya misalnya beda ya antara sakit sakit pusing sama sakit kanker, kan beda dah. Kalau sakit pusing ya pengobatannya nggak begitu lama, sembuh deh gitu. Tapi kalau sakit kanker pengobatannya bisa lama, apalagi kalau sakitnya sakit sampai sakau. Itu penyakit apa ya? Banyak masyarakat itu tahu masih soal sakau. Itu penyembuhannya lama gitu ya. Atau apalagi yang sifatnya adalah penyakit spiritual. Wah, itu kadang-kadang orang nggak merasa dirinya sakit itu. Jadi penyembuhannya semakin lama, abadi, kurang lebih gitu. Terus dari hamba Allah, seberapa pengaruh kalau kita mimpi tentang Rasul dan kita mendengar suara sang Rasul? Itu apa benar suara Rasul atau suara setan? Wah, kalau hal seperti ini, saya hanya bisa mengatakan saya belum tahu. Aduh, dengan segala penyesalan. Dan karena saya tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak mungkin saya paksakan. Kalau saya tidak tahu itu tidak mungkin saya menjadi kemudian tiba-tiba tahu. Ya, mudah-mudahan suatu saat saya tahu tentang hal seperti ini ya. Tapi sekarang belum tahu. Jadi saya hanya bisa menjawab saya belum tahu. Karena itu masalah pelik banget ya, masalah mimpi itu. Yang terakhir Bapak Siswanto di Pontianak. Malam Nisfu Sya'ban itu ada yang mengatakan bahwa malam ini itu terkait dengan adanya penggantian buku catatan. Kemudian yang kedua ada terkait dengan peristiwa sesuatu. Peristiwa apakah itu? Saya pernah juga mendapatkan berita dari sebuah kajian hadis gitu ya. Ada bahwa malam Nisfu Sya'ban merupakan malam penggantian buku catatan gitu ya. Meskipun sampai sekarang saya belum bisa memahami apa maksudnya penggantian buku catatan. Saya belum bisa memahami itu. Jadi saya tidak bisa berkomentar apakah yang seperti apa itu maksudnya. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena saya juga sampai sekarang nggak paham yang dimaksud penggantian buku catatan itu seperti apa gitu ya. Padahal kalau di dunia komputer saja satu chip itu bisa menampung catatan yang beribu-ribu tahun, nggak perlu diganti juga nggak apa-apa. Kayaknya kok manual banget sih ini, ada tiap tahun ganti buku catatan. Memang daerah spiritual itu manual kayak gitu ya. Itu yang saya tidak bisa paham. Kenapa sih hal yang sekarang teknologi tinggi saja nggak perlu 1000 tahun kita bisa tanpa mengganti buku catatan kok ini masalah-masalah spiritual kok pakai buku catatannya ganti gitu loh misalnya. Itu saya sampai sekarang belum bisa paham. Meskipun saya juga tidak punya kekuatan apa-apa untuk menolak adanya berita itu. Ya saya tampung saja berita, tapi sampai sekarang saya belum paham gitu aja. Untuk menolak itu juga saya nggak punya argumentasi apa-apa kok. Mungkin saja itu sebuah bahasa analogi atau bahasa metafor, bahasa-bahasa yang sifatnya adalah bahasa bukan bahasa hakiki gitu, yang mungkin mengandung rahasia tertentu yang saya sampai sekarang belum tahu. Kalau ada lagi yang terkait dengan sebuah peristiwa, ini saya juga pernah dengar dari buku juga pernah, dari diskusi pernah, dari kajian-kajian riwayat juga pernah bahwa Nisfu Sya'ban, jadi 15 Sya'ban
nisfu Sya'ban itu kan pertengahan bulan Sya'ban. Jadi tanggal 15 Sya'ban itu sering dikaitkan dengan peristiwa lahirnya seorang manusia yang dia masuk di dalam kategori anggota yang disebut sebagai ulil amri. Namanya Muhammad, gelarnya Al-Mahdi. Jadi yang sering disebut dengan Imam Mahdi. Jadi peristiwa nisfu Sya'ban sering dikaitkan dengan riwayat-riwayat tentang kelahiran Imam Mahdi. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Dan waktunya habis, saya mohon pamit. Boleh enggak? Monggo Siwo. Ya? Kita ketemu lagi minggu depan ya Siwo. Iya kalau masih. Insya Allah. Itu yang saya pamit, boleh enggak? Monggo Siwo. Waktunya sisa apa habis? Sudah habis. Sudah habis. Kepada seluruhnya, Laut Edian beserta seluruh keluarga besarnya dan seluruh stafnya, dan kepada semua yang terkait, saya hanya bisa memohon maaf dan terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga kita disadarkan di jalan kebenaran, penghambaan dan berkah. Bila taufiq wal hidayah, wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 21 Agustus 2008. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, sharing lagi bersama Siwa Agus Hidayat di jam dan waktu yang sama. Akhirnya saya Brian Silver mohon diri dan juga produser saya Karlinan mohon diri. Namun demikian setelah ini kita akan kembali berjumpa dalam Light at Night. You're entering the slow zone.